Selamat datang di program Kopi Break. Edisi perdana Kopi Break kali ini kita akan membahas seputar pemilihan presiden 2024, terutama mengenai hasil-hasil survei, lembaga survei yang mulai rajin dan terus-menerus mempublikasikan calon-calon presiden, termasuk juga kecenderungan para pemilih. Salah satu kunci kemenangan dalam pemilihan presiden adalah meraih dukungan dari berbagai kelompok pemilih potensial, termasuk salah satunya adalah dari para pemilih yang belum menentukan pilihannya, alias pemilih yang galau. Ini sangat penting karena salah satu kunci kemenangan adalah meraih dukungan dari mereka. Hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2022 misalnya menunjukkan bahwa para pemilih galau masih cukup tinggi, yaitu sekitar 9,1%. Meski di bawah 10%, angka ini cukup signifikan untuk menjadi penentu kemenangan dalam Pilpres. Malah survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (MSRC) yang digelar pada Agustus 2022 menyebutkan bahwa responden yang belum menentukan pilihan mencapai 32,4%, sangat tinggi. Kemenangan Jokowi dalam dua Pilpres sebelumnya 2014 dan 2019 juga ditentukan oleh tautan angka tipis dengan pesaingnya Prabowo Subianto. Pada 2014, Jokowi JK unggul dengan selisih hanya 6,3%. Sedangkan pada 2019, pemilihan presiden selisihnya menjadi 11%. Lalu seperti apa sebenarnya profil para pemilih galau ini? Nah, berdasarkan survei Litbang Kompas juga dijelaskan para pemilih galau ini mulai dari aspek demografi, geografis, dan juga tingkat pendidikan. Hasilnya ternyata banyak temuan yang menarik dan malah mungkin mengejutkan kita semua. Pertama, dilihat dari sisi usia. Para pemilih dengan rentang usia 40 tahun ke atas ternyata lebih banyak yang belum menentukan pilihan siapa jagoan presiden mereka. Pada rentang misalnya usia 41 sampai dengan 60, ada 11,9% yang belum menentukan pilihannya. Sementara usia 60 tahun ke atas jumlahnya lebih banyak lagi, naik mencapai 17,1%. Sementara untuk rentang usia 40 tahun bawah justru di sini kita melihat ada penurunan. Misalnya dari hasil survei itu, kelompok usia 17 sampai 23 tahun yang belum menentukan pilihannya hanya 5,3%. Sementara untuk usia yang lebih tua antara 24 sampai 40% yang belum menentukan pilihannya lebih tinggi, yaitu 6,8%. Temuan ini sepertinya menunjukkan ada semacam paradoks yang selama ini distigmakan kepada para anak muda yang tidak mau terlibat dalam politik atau apolitik, tapi ternyata pada hasil survei ini menunjukkan justru mereka mulai atau sangat tinggi terhadap ketertarikannya terhadap politik. Kedua, dilihat dari aspek pendidikan. Para pemilih yang galau ini ternyata kalau dilihat dari hasil survei itu menunjukkan bahwa pendidikan yang justru paling rendah yang masih banyak belum menentukan pilihannya. Untuk responden, kalau kita lihat untuk responden dengan pendidikan tinggi, mereka yang belum menentukan pilihan hanya 4,4%. Kemudian untuk pendidikan menengah itu hanya 4,3%. Namun angka yang tinggi justru datang dari kalangan pendidikan dasar. Jumlahnya mencapai 12,4%. Mereka belum menentukan siapa calon presiden mereka. Kemudian dilihat dari segi geografis. Pemilih yang belum menentukan pilihannya ini ternyata lebih banyak tinggal di pedesaan ketimbang di perkotaan.
ada sebanyak 11,8% pemilih di pedesaan yang belum menentukan pilihannya hingga saat ini. Sementara pemilih di perkotaan yang belum menentukan pilihannya hanya 5,2%. Selanjutnya dilihat dari wilayah atau dari sisi wilayah yang ditempati dari pulau-pulau, maka ini juga ada kejutan. Di Sulawesi ternyata menjadi wilayah paling tinggi yang pemilih belum menentukan siapa capresnya. Angkanya mencapai 11,9%. Setelah itu disusul Pulau Jawa, angkanya 11,7% yang belum menentukan pilihan. Lalu kemudian yang ketiga disusul oleh wilayah Maluku dan Papua yang mencapai 10,8%. Dari ketiga paparan tadi, jika kita sederhanakan maka ada 3 kelompok yang belum menentukan atau 3 ciri yang belum menentukan pilihannya siapa jagoan mereka untuk dipilih pada Pilpres 2024. Mereka adalah cenderung pemilih di atas usia 40 tahun ke atas, kemudian berpendidikan rendah atau berpendidikan dasar, dan tinggal lebih banyak di pedesaan. Sepertinya kalau melihat dari ketiga kelompok ini, maka salah satu faktornya kemungkinan bahwa menunjukkan bahwa jangkauan media digital kita yang masih terbatas. Para capres ataupun para kandidat yang berniat ingin maju dalam Pilpres 2024 saat ini lebih banyak mengekspos berbagai kegiatan mereka, pencitraan mereka hanya di media sosial ataupun di media digital. Sementara ekspos mereka di media-media konvensional justru sangat kurang. Dan sudah pasti media sosial, media digital hanya bisa lebih banyak menjangkau kalangan milenial. Sementara mereka yang berusia 40 tahun ke atas lebih banyak mengakses informasi non-digital. Mereka karena tinggal di pedesaan, mereka akan lebih mengakses media-media yang selama ini sudah ada, yaitu radio, televisi, atau mungkin media cetak. Tentu ini bisa menjadi bahan berharga bagi para capres dan parpol untuk menyusun strategi seperti apa agar bisa menjangkau dan mengenali kelompok ini lebih masif lagi, lebih cepat, dan lebih efisien. Media-media konvensional seperti yang disebutkan tadi, televisi, radio, ataupun media cetak bisa dipertimbangkan oleh para politisi, para capres sebagai channel untuk membangun komunikasi dengan mereka. Dari profil pemilih galau ini juga perlu dilihat dari sisi gendernya. Berapa perbandingan jumlah pemilih perempuan dan laki-laki? Jika pemilih perempuan yang lebih dominan, maka influencer yang harus diambil adalah influencer yang digandrungi oleh kelompok perempuan. Dan ini mungkin bisa lebih kita tanya ke berbagai lembaga survei seperti apa profil secara gender dari sisi para pemilih yang menentukan pilihannya. Menurut para ahli, pemasaran atau getok tular marketing dari mulut ke mulut itu lebih ampuh dilakukan oleh perempuan ketimbang laki-laki. Mungkin gosip di kalangan perempuan sama cepatnya saat ini dengan peristiwa viral di media sosial. Itu saking cepatnya. Konsep penyampaian program atau gagasan pun harus dibuat simpel, mudah dimengerti. Program harus dibuat menjadi sesuatu yang akrab dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya program pemberdayaan masyarakat desa atau program jaminan hari tua bisa menjadi isu yang menarik yang bisa dijual kepada para pemilih galau ini. Keberhasilan para capres menjaga kelompok ini bisa menjadi salah satu kunci kemenangan dalam Pilpres 2024. Ketiadaan capres petahana menjadikan persaingan semakin ketat. Para capres memiliki peluang yang hampir sama untuk memenangkan pertarungan di 2024. Kreativitas, kerja keras, dan kejelian para capres dan timnya
tentu ini sangat menentukan bagaimana bisa merayu semaksimal mungkin kelompok pemilih-pemilih yang galau ini. Selain itu, keberhasilan kelompok meraih dukungan dari kelompok galau ini juga bisa meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu presiden kita di 2024 nanti. Karena partisipasi para pemilih dari beberapa pemilu biasanya selalu di bawah 80% ya, kecuali 2019. Jadi ini adalah upaya meningkatkan partisipasi publik pemilih, kemudian juga sekaligus mencegah mereka memilih untuk golput atau alias tidak berpartisipasi. Partisipasi yang tinggi akan menjadi legitimasi yang kuat bagi pemimpin yang baru dan juga bagi kualitas tatanan demokrasi Indonesia ke depan. Selamat bekerja, sampai jumpa di Kopi Break berikutnya.